Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Iliran, perkenalkan nama saya Sabrina Aisyah Zulfa. Di sini saya sedang bersama narasumber kita yaitu Pak Imron. Nah, yang mana nanti Pak Imron ini akan kita tanya seputar Sungai Iliran. Yang mana nih Sobat Iliran? Sungai Iliran tentu memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Nah, ini kesempatan kita untuk berbincang dan bertanya kepada narasumber kita yaitu Pak Imron. Nah, sebelumnya kita tanya dulu nih kabar Pak Imron bagaimana ya? Apa kabar Pak Imron? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, teman-teman, Sungai Iliran ini kan pasti memiliki sejarah yang menarik dan panjang. Nah, kali ini kita bersama narasumber yang tepat untuk kita tanya-tanya nih seputar Sungai Iliran. Nah, bagaimana sih Pak sejarah Sungai Iliran sehingga sampai pada saat ini terbentuk desa yang sangat luas ini? Jadi kalau kita bertanya tentang sejarah, sejarah Sungai Iliran ini sebenarnya ada ada dua nih. Kalau Sungai Iliran itu buminya, buminya Sungai Iliran sekarang ini, yang dulu itu di sini ini namanya Teluk Sungka. Teluk Sungka. Nah, yang Teluk Sungka itu betul di sinilah, yang bumi tempatnya Teluk Sungka. Nah, jauh sebelumnya. Keberadaan Teluk Sungka ini sangat jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau menurut penuturan orang tua-tua seperti nenek saya dulu, seperti itu Haji Walid yang pernah saya tanyakan kemarin, itu sekitar tahun abad-abad ke-15 tahun 1500-an itu ini sudah didiami. Ini ini dibuktikan dengan adanya peninggalan kuburan-kuburan tua. Banyak itu di dekat Rumah Batu, kalau kita jalan ke situ ada itu kuburan-kuburan tua dengan pahatan yang bernilai seni tinggi ya di situ. Itu ditanyakan datuk saya itu aja tidak tahu kapan kubur berada di situ. Berarti memang udah lama didiami orang. Di situ masih kokoh batu nisan. Masih ada. Yang keduanya. Kemudian Teluk Sungka ini kemarin desanya belum mekar. Masih satu dengan Sungai Iliran ini dengan Teluk Sungka itu masih satu kan, belum mekar. Sesuai dengan perkembangan zaman, kemarin ini namanya kepenghuluan. Kepenghuluan namanya. Kepenghuluan Teluk Sungka, di bawah Kecamatan Gawana Seka, di bawah Kabupaten Indragiri, belum Indragiri, di bawah Kabupaten Indragiri, di bawah Provinsi Sumatera Tengah. Keberadaan Teluk Sungka itu kemarin. Pada tahun berapa itu Pak? Itu di tahun 50-an. Nah, di tahun 50-an itu kepenghuluan Teluk Sungka, Kepenghuluan Teluk Sungka, Kecamatan Gawana Seka, Kabupaten Indragiri, Provinsi Sumatera Tengah. Kemudian Sumatera Tengah pecah tiga kan, Sumatera Barat dan Riau. Ya. Waktu itu berpusat di Bukit Tinggi provinsinya. Indragiri pun berpecah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1995 itu. Indragiri berpecah dan jadi Indragiri. Perubahan Teluk Sungka itu menjadi kenegerian. Kenegerian Teluk Sungka, tidak lagi kepenghuluan. Kepalanya pun namanya kepala negeri. Seperti di Sumbar itu kepala negari, kepala negeri. Kemudian setelah ingin dikembang luaskan lagi, pada tahun 1974, dipindahkan pusat desa Teluk Sungka ini. Kemana tuh Pak? Ke Sungai Hilir. Itu yang jadi pusat desa Teluk Sungka sekarang. Pindah ke Sungai Hilir, arah ke barat. Dipindah ke Sungai Hilir. Pusat desa Teluk Sungka itu dulu. Sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian teknologi kita semakin canggih segala macam. Akhirnya lahirlah Undang-Undang Nomor 5 tahun 79. Kenegerian berubah menjadi desa. Berubah menjadi desa kan. Jadi rata lah seluruh Indonesia, tidak ada lurah, tidak ada negari. Jadi desa lah seluruh kita. Kemudian tahun 74 jadi desa, berkembang. Desa itu tahun 2000 terjadi pemekaran karena sudah memungkinkan. Teluk Sungka itu pada waktu itu berpenduduk kurang lebih 5.000 jiwa dengan kakaknya mencapai 800 sampai 900 kakak. Oh, sekian banyaknya mungkin dimekarkan ya? Dimekarkanlah. Dimekarkan. Yang dimekarkan tentu Sungai Iliran. Iya. Sungai Ilirannya. Tapi
yang Sungai Iliran tuh ke sini jadi Sungai Iliran. Sini. Di sini Sungai Iliran, tidak di Sungai Ilirannya. Kan Pindah kan, ya Pak? Pindah. macam semacam tertukar. Iya, Ah, tertukar. yang di Mekar sebetulnya yang begitu Mekar pemilihan kepala desa itu di Sungai Iliran situ, bukan di sini. Di sini pemilihan jadilah di sini desa Sungai Iliran. Itulah sejarah Sungai Iliran. Dan Sungai Iliran ini kalau sejarahnya memang yang Teluk Sungka ini sejarahnya memang panjang, memang unik. Di sini pernah terjadi markas Tentara Republik Indonesia. Ada peninggalan ini. Kira-kira di mana tuh Pak? Itu peninggalan? ada rumah batu. Di rumah batu. Ada rumah batu itu Rumah peninggalan. batu tersebut masih Kokoh, masih kokoh dan masih dijaga Pak. Masih dijaga. Kira-kira ada nggak pakai alat atau peninggalannya itu masih ada di rumah itu? Kemarin tuh ada meriam di situ kemarin. Iya. Ada topi-topi baja. Itulah namanya manusia ya yang tidak tahu dengan sejarah, malah dicuri, hilang sekarang, tak ada lagi barang-barang. Tak ada lagi Di situ Pak. pernah. Banyak saksi sejarah mengatakan di situlah pernah dijadikan markas tentara Indonesia. Karena tentara Indonesia diserang oleh Belanda waktu itu, tentara Indonesia lari lewat jalan darat menuju lewat Junjangan menuju ke Sungai Empat, bergabung dengan tentara-tentara Indonesia di Pangkalan 9 di Sungai Empat. Belanda malah duduk di situ. Belanda yang menduduki rumah batu itu. Ada sekarang peninggalannya, rumah batunya ada. Itu sejarahnya kan Teluk Sungkanya waktu itu di Sungai Iliran sekarang. Karena tertukar namanya itu kan. Itu yang jadi sibuk kan. Yang mana Teluk Sungka, yang mana Sungai Ilir kan gitu. Tidak masalah, yang masalah tentang tukar muka tidak masalah. Tapi gitulah kisahnya. Dan di sini tuh dusunnya 5. Membawahi 5 dusun sekarang. Kita nih sedang berada di sini berapa Pak? Kita ini di pusat desa nih, dusun Teluk Sungka Hilir namanya. Yang tempat ini Sungka ada Teluk Sungka Hilir. Tahun 2000, kalau bicara sejarah yang baru lagi, yang Sungai Hilirnya harus dibuka Teluk Sungka. Jadi 2 desa ini sejarah sama. Teluk Sungka, Sungai Hilir sejarahnya sama. Cuman dipisah aja ya Pak, dimekatkan satu aja. rumpun yang sama. Tapi kalau Sungai Ilir nih, Sungai Iliran ini memang tahun 2000. Tahun 2000 baru dipilitip. Ditetapkan Jadi desa dipilitip. berarti usianya masih 24 tahun ya Pak? Yang desa yang ini. Iya. Itu kisahnya tuh. 24 tahun. Nah, kan seperti yang kita tahu nih Pak, masyarakat Sungai Iliran tentu tidak beragama Islam saja. Ya, Yang betul. ya kan Pak? Ya. Tentu ada asal mulanya. Nah, bagaimana pengaruh Islam itu masuk ke desa Sungai Iliran ini dulu Pak? Kalau penuturan orang tua-tua tapi tak ada buku istilah catatan yang kita temukan kan, itu di sini dulu Islam mulai berkembang ya dengan pendidikan. Memang malah katanya di sini dulu memang pusat tempat orang belajar agama ya. Itu di sini kemarin itu ada namanya Syekh Ibrahim Madramaut. Syekh Ibrahim Madramaut itu sekarang beliau itu ada di Keramat namanya, di Padet Keramat tuh, di kuburan di situ, makam di situ. Kemudian lagi tokoh-tokoh yang mengembang di sini kemarin tuh Haji Walid Taib. Termasuk juga orang tuanya Pak Haji Taib Saleh itu. Dan seorang Arab tuh yang namanya Sun Hussein, namanya Haji Saleh, yang mengembangkan dan dulu kan yang membangun sini dulu. Kemudian juga Haji Abdurrahman namanya, Abdurrahman bin Haji Hasan, tokoh-tokoh agama sini kan. Satu lagi itu namanya Tuan Guru Haji Ahmad yang dari Kedah Malaysia, itu mengembangkan agama di sini kemarin itu. Itulah tokoh-tokoh yang pernah membangun juga semacam pesantren itu di Parit 21. Iya. Berarti pernah. udah lama lah ya Pak pesantren itu. Kan pesantren yang itu dah tidak lagi Jadi pesantrennya. udah diperbarui. Tidak diperbarui, udah hancur pesantren. Pak Haji Ahmad itu pindah ke Kedah, balik ke Kedah kan. Itulah pengembang agama di sini. Kata Pak Haji Ahmad, kata menurut sejarah datuk-datuk sini dulu, memang zaman itu manusia di orang-orang sini masih menganut semacam agak mendekati paham-paham Hindu, model Hindu lah. Kuat pengaruh Hindu Pak. Di mana-mana memang bisa dicampar pun juga gitu. Pengaruh Hindu kalau umpamanya ada acara tuh bakar ini bakar, kan pengaruh Hindu namanya. Iya. Itulah yang pelan-pelan diberantas oleh orang tua-tua yang tokoh agama kemarin itu. Termasuk juga namanya Pak Haji Gapur, ada tokoh-tokoh sini kemarin. Malam itu. Ya itu yang untuk agama Islam. Sudah banyak lah Islam ni kan. Contoh pada kuburan tadi kan dah bermotif Islam kan. Oh iya. Itu kan
berarti masuk Islam memang kesini. Jadi kan selain agama nih Pak, sosial budaya tentu jadi pengaruh juga ya. Iya, iya. Kondisi sosial budaya masyarakat dahulu dan sekarang itu kira-kiranya perbedaannya tuh apa Pak? Iya, iya, iya. Yang berpengaruh Tadi, sampai sekarang. kalau dulu itu sosial budaya masyarakatnya, masyarakat mungkin SDM-nya lah mungkin. Sumber daya manusianya, latar belakang pendidikannya mungkin belum ada kan. Zaman dulu tuh masih masih jauh. Jadi kalau sosial budaya itu keakraban itu udah di sini kan banyak suku. Iya. Banyak suku kan, ada Banjar, ada Bugis, Melayu, alhamdulillah pula. Sejak dulu sampai sekarang tidak pernah terjadi bentrok antar suku, tak pernah. Tak pernah. Itu di pulau di desa ini. Alhamdulillah nampaknya ada kesatuannya sampai sekarang. Ya dulu kan cuma itu tadi cara-cara dulu itu tadi model-modelnya. Kalau imam ya, kalau berjalan tuh kata kawan ada bawa lading gitu ya, kata kita banyak pisau di sini kan, saya bikin apa kan pisau itu kan masih udah dulu nih pergi sembahyang Jumat tuh kan kadang-kadang bawa pan golok. Bikin apa pan golok? Kalau mau macam pergi mau kelahi, pergi ke Duri itu malah ada bawa macam gitu kan, jangan lambat laun dapat hadiah kan, hal-hal gitu kan, budaya gitu, sosial masyarakat. Nah, kalau apa sosial ekonomi ini kita tidak bicara, tapi tidak tanya ke ekonomi ya. Kalau sosial ekonominya masyarakat kita sini ketergantungan sangat dengan ekonominya kelapa, kalau di sini kan, Pinang, kan, nampak sendiri dia punya ini. Itulah sosial yang masyarakat sini. Alhamdulillah adat istiadat terjaga, sosial pergaulannya bagus sampai sekarang. Sekarang pun gitu. Kalau sekarang ini lebih lagi karena sudah perubahan pendidikan kan, sudah melalui. Jadi perekonomian tetap masyarakat sini itu kelapa, pinang, sagu juga. Sagu. Yang kita nampak ini kan kalau ada adik baru datang ke sini, yang dari luar daerah belum pernah ke sini, kan nampak aja hutan. Iya. Macam ini apakah hutan nih? Kenapa ada hutan semua nih? Itu kebun sagu. Itu kan pabrik sagu ada dekat situ. Itu yang di laut itu yang berpotong-potong itu, itu tual sagu, tualnya mah tuh. Orang sini bilang tual sagu, tual. Satu tual bilang satu potong gitu kan? Yang pertama, yang diikat-ikat laut tuh, itu bahan sagu tuh, bahan baku sagu itu, rumbia. Rumbia ya Pak, ciri khas atau semacam apa diikat-ikat seperti itu Pak? Itu memang gitu nih. Untuk dia kalau orang sini bilang apa tuh melantang katanya kan, untuk mengeluarkan dari mulai tempat yang ditubang keluar ke laut, ditarik ke pabrik, harus diikat-ikat gitu. Itu memang prosesnya ada direndam atau bagaimana Pak? Soalnya kan yang di pelabuhan itu udah berapa hari tuh di situ ya? Nanti dia direndam tuh. Nanti dia belum habis mungkin stok yang di pabrik kan. Dah dinaikkan ke pabrik, dikupas, baru diparut namanya. Diolah di pabrik itu. Jadi kalau kita mandang tuh kayu apa tuh? Tidak, itu bahan baku sagu tuh. Rumbia tadi. Rumbia itu apa tuh? Rumbia itu sebelum jadi? Sebelum jadi, pohon ini rumbia namanya. Pohon rumbia. Itu. Yang kulit itu ya ruyung tadi tuh. Namanya. Tumbuh proses pohonnya tuh berapa lama Pak untuk jadi sebuah sagu? Panjang. Kalau rumbia itu panjang. Mulai lagi paling ditanam itu sampai bisa dipotong itu mau 8 tahunan. 8 tahunan. Kemudian sudah terus-menerus aja. Setahun sekali dia panen tuh. Gitu pula dia membiak anak-anaknya kan penuh jadi. Waktu awal tanam itu jarak tuh 8 meter, 7 meter jarak tanam satu-satu. Sekarang kan bertemu dia. Gitulah. Itulah emang apanya jangan. Kalau ekonomi masyarakat, ketergantungan masyarakat ini. Jadi ikan nggak ada ya Pak? Ikan tidak ada. Pengaruh itu ampasan sagu itu, limbah sagu itu pengaruh dengan ikan, tanam tadi ikan. Itu kan saya bilang tadi populasi macam kelapa, pinang, itulah masyarakat. Sagu yang besar ya Pak ya? Tidak juga. Kelapa. Sagu itu memang banyak, tapi yang terlibat menikmati sagu itu sangat sedikit. Karena sagu ini penguasaannya itu Cina, yang punya pabrik, yang dapat menikmati itu, yang punya kebun sagu, menjual batang aja, yang bekerja penebang sagu itu, yang proses di pabrik sagu, yang tidak nikmati langsung.
Nah, Itu nanti sagunya itu biasanya diekspor kemana Pak? Ada ke, keluar keluar keluar. keluar daerah, bukan keluar negeri. Oh, keluar Ke daerah. Cirebon, biasanya kalau di sini pada umumnya ke Cirebon, ke Jawa sama ya, Cirebon, ya dikirim ke Cirebon. Gitu. Kadang-kadang kalau dulu kapal masuk kan sebelum dangkal sungai ini, yang tidak lagi diantar malah, diantar ke Selat Panjang, dia dikirim ke keluar. Kalau kelapa itu Pak, prosesnya ekspornya kemana tuh Pak? Kalau kelapa itu keluar juga ke PT Pulau Sambu di sini kan dijualnya kalau kelapa. Juga pinang seperti tengok tadi kan. Itulah mau Tapi sekarang harga pinang turun ya itu, Pak ya? jadi situ masyarakat kita itu pengaruhnya. Hmm. Nah, apa mata pencarian. Jadi kalau budaya masyarakat mulai dari apa kira-kira Pak ciri khas yang sangat unik dari budaya masyarakat Sungai Iliran ini Pak? Kalau dia rasakannya, memang beragam. Tapi yang nampak sekarang ini yang kentara ya. Kalau dulu yang masih kecil-kecil itu ada budaya semah kampung namanya. Bagaimana tuh Pak? Semah kampung itu mungkin sama lah modelnya saya dengar-dengar itu macam di Dumai atau di Kampai itu menyambut puasa itu mandi belimau. Seakan-akan mau begitu. Iya, iya. Dalam setahun sekali itu di bulan Muharram. Hmm. Di bulan Muharram itu ada semah kampung. Di mana tuh Pak? Di sini. Tapi oleh orang tua-tua kemarin yang tokoh-tokoh agama tadi bilang ini mubazir katanya. Dekat pula dengan cara-cara budaya Hindu. Kadang bikin kue, bikin itu macam agak-agak semacam sesajen-sesajen. Oh iya, sesajen. Alhamdulillah memang dah hilang. Udah hilang Pak. Dah hilang, memang tak ada lagi model itu. Jadi yang itu sekarang diganti untuk menyambut bulan Muharram itu diadakan zikir malam 10 Muharram. Kan pernah juga ketemu dah. Waktu sebelum Muharram itu ada diganti dengan zikir baca Yasin itu diganti. Entah siapa yang mengganti kemarin tuh sehingga yang semah kampung itu hilang. Tapi beberapa daerah di Gaung Naseka mungkin di Manda mungkin masih kuat. Di sini mulai hilang. Satu. Yang keduanya kalau anak baru lahir itu nama orang sini bilang cuci lantai. Cuci lantai atau plus bidan itu biasanya itu cukur rambut. Tetap ya. Marhaban kan. Itu namanya apa tuh Pak marhaban tuh? Kalau kami di Kampar namanya albarzanji. Berjanji juga. Sama. Yang nyukur diiring berjanji itu. Oh iya. Marhaban itu. Pengantin juga. Acara pengantin biasa tetap ada, kalau acara pengantin tetap malam itu tetap ada dilaksanakan acara berjanji itu tetap caca inainya tuh. Itu tetap. Itu yang betul nampak. Budaya yang masih bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah memang nampak. Itu masih ada budaya-budaya itu. Kalau budaya-budaya lain memang tak ada juga nampaknya. Kalau dulu kan ada sapar katanya, mandi sapar. Di bulan sapar itu ada mandi sama-sama, entah gimana caranya. Itu orang tua bilang memang tak pernah nampak lagi tuh. Tapi kalau budaya yang dibawa oleh penjajah dulu sampai sekarang masih ada dikembangkan nggak Pak di Sumut? Tak ada. Tak ada. Dulu ada. Jadi macam Agustus tuh panjat pinang. Oh iya. Jadi baru-baru ini ada juga yang orang tua berpendapat itu kata jangan dilaksanakan lagi. Karena itu menurut Belanda. Iya. Tapi anak-anak emang buka itu kan. Cuman itu sih perlu kita iya. sampaikan kalau panjat pinang itu memang budaya yang ya gimana ya budaya VOC pada zaman Belanda ya. Alhamdulillah nampaknya. Sampai ke atas kita menginjak kawan kita. Mau naik injak kawan kan. Itu. Nah itu juga gitu. Alhamdulillah tak lah. Nampak lagi. Kalau pendidikan, mungkin dah pendidikan kan. Cuma sayang sedikit. Kalau di desa inilah, semenjak jadi desa, entah secara kasar lah mau dihitung, saya kira kalau 100 entahlah. Kalau kurang sedikit mungkin lah sarjana lah. Sarjana di desa ini. Cuma istilahnya itu mereka ini tidak produktif, tapi konsumtif istilahnya. Mereka itu tidak dapat menciptakan lapangan kerja, malah mencari kerja. Jadi macam mana? Itu kisahnya. Kadang-kadang ada di sini, kadang-kadang keluar. Banyak anak-anak sini banyak.
Jadi macam sebagaimana yang dicanang-canang oleh Pak Indra Muhlis pernah jadi bupati, Indra dulu, nah, dia pun anak sini, dia mencanangkan satu rumah satu sarjana. Iya. Memang agak-agak mendekati, ya, tidak satu rumah pun 10 rumah satu sarjana memang terjadi. Nah, memang banyak. Tapi itu tadi, anunya, pulaknya tadi. Jadi dia tadi dengan kurang mata pencarian kalau di sini keluar, tidak bisa dia mengembangkan ilmunya Iya. untuk membangun desa itu Iya. cuma bukan entah di mana ke depan nanti kita tidak tahu di mana ini mudah-mudahan lah kan. Iya, mudah-mudahan. Ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Hmm. Bagaimana pandangan Bapak terhadap perkembangan desa ini dan bagaimana harapan Bapak ke depannya untuk desa ini? Alhamdulillah saya mengharap itu kalau pandangan saya dengan terbukanya jalan hubungan jalan Oh, jalan infrastruktur. jalan infrastruktur jalan jembatan tapi ya sampai saya ini jalan kecil kan banyak yang rusak. Iya. Dengan terbukanya ada jalan dari Gaung kecamatan Gaung kan itu jembatan penyeberangan itu dari kecamatan Gaung tuh. Kalau tidak ada jalan itu ini isolasi betul nih. Sekarang ini desa Sungai Liran ini jadi desa beruntung, termasuk desa yang jadi desa paling beruntung kan. Dari kecamatan Gaung beberapa desa di sini tengah, gas juga di sini tengah, diambil dari Batang Tuaka juga desa ini tengah. Iya. Itulah mungkin mempengaruhi perkembangan desa ini. Iya, iya. Nah, pengaruh jalan dengan adanya arus jalan, jadi dia berdampak. Iya. Nah, ada dampaknya kan. Iya lah Pak. Contoh, kalau kemarin itu masyarakat yang tepi jalan tuh, itu kemarin itu mereka tuh di tepi sungai itu, rumahnya rata-rata tepi sungai itu. Yang ada di tepi jalan yang besar sekarang, Iya, itu iya. rata-rata ini kemudahan naruh sampan kata dia. Kemudian orang sini bilang pompong kan, Iya. kemudian nyimpan pompong. Zaman-zaman itu kan transportasi kita masih laut, masih Iya. sungai, belum ada jalan darat. Nah, malah waktu membangun jalan darat itu, begitu pengukuran jalan darat dipancang, ada yang membuang pancangnya itu. Ada yang bawa barang ngamuk gitu kan. Tanahnya tak kena. Sekarang ini yang malah dia yang paling dulu beli Honda, beli motor. Jadi itu nah, dengan perkembangan jalan itu. Jangan tanya sekarang jalan-jalan. Kalau dulu semacam tak ada harga tanah-tanah itu. Ah, tanah-tanah semacam tak ada harga. Sekarang berebut ya Pak? Nah, sekarang ini mahal yang dibatalnya. Jangan enggak kan sepi dong ya. Iya. Jadi kalau anak-anak yang dari luar datang desa Sungai ini dan kok pusat desanya paling sepi. Di dusunnya malah banyak. Ah, di mana? Karena pusat desa itu letak di sungai. Iya. Orang tak mau lagi bikin rumah di sungai. Karena ada pindah Ah, semua ke tengah ya Pak ya? Kan di jalan sana kan. Aneh kalau desa ini. Kalau di desa lain di pusat desa itu orang ramai. Iya. Ini malah di pusat desa harus sedikit kantor, ada masjid, ada sekolah, ada beberapa rumah. Beberapa rumah Nah, itu, saja. jadi itulah semua itu. Orang tuh lebih mikirkan untuk senang dekat tapi nak mau beli mobil segala macam kan tepi jalan. Nah, itulah. Warga desa Sungai Iliran ini masih banyak nggak Pak yang bekerja tuh menggunakan pompong itu Pak? Masih ada masih banyak sebagian juga menggunakan pompong, menggunakan sampan masih banyak. Kira-kira kemana tuh Pak? Ke tempat kejadian lah. Kadang-kadang ada yang seberang sana ada kan, tapi saya tak ada perubahan jalan kaki, ya jalan darat masih pakai pompong. Rata-rata bekerja apa tuh Pak? Entah pergi ke kebun? Pergi ke kebun, angkut-angkut barang, Oh. masih ada juga yang sungai, lewat sungai. Sebagian besar juga sih kalau untuk pengangkutan hasil kebun itu memang dengan pompong kebanyakan. Sebagian itu lah yang menggunakan jalan darat kan. Nah itu. Jadi itu harapan kita itu ke depan kita berharap ya mudah-mudahan dapat kita lanjut lah. Iya. Nah, kita lanjut dengan program ini lagi dengan tersentuhnya program DMIJ dari Bupati kan ada nama program DMIJ. Kemudian ada lagi program P3MD dari Jalan Nasional ini memang terbantulah. Iya. Nah, dapat mempercepat pembangunan. Nah, untuk pembangunan infrastrukturnya yang mampu dibangun di desa kan. Yang mampu dibangun oleh desa. Sedangkan kita ini ruas jalannya panjang. Iya. Sebenarnya masih banyak ya jalan-jalan. Kalau jalan itu maju, jembatan maju, alhamdulillah, mudah-mudahan. Nah, Jadi kita berharap ya teman-teman sekalian, iya, iya. semoga desa ini makin maju, Iya. sosial budayanya bertahan. Iya. Nah, semoga para pemuda-pemuda sini itu meningkat motivasi belajar dan untuk mengejar sarjana itu meningkat dan membangun desa ya. Tentu itu harapan Iya, saya iya, Pak ya. iya. Nah,
Jadi guys, itu merupakan dari narasumber kita yang Pak Imron yang sangat luar biasa. Nah, jangan lupa saksikan podcast part 2. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih ya Pak Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you.